lil kamal. Makanya Imam Ghazali Pak, kalau Bapak mau tahu itu lagi banyak diserang oleh dokter-dokter yang sekarang mengaku pinter-pinter. Padahal Imam Ghazali itu dia hafal 500.000 hadis. Berarti kan dia di atas derajat Al-Hafidh. Kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Haythami itu hanya hafal 100.000 hadis. Di atas Al-Hafidh itu ada yang namanya Musnid hadis, itu hafal 300.000. Nah di atasnya itu Imam Ghazali 500.000 hadis. Jadi kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, gimana bisa dia dikritisi? Padahal dikatakan hadis-hadisnya itu maudhu. Padahal Imam Ghazali adalah ulama yang hafal 500.000 hadis beserta sanadnya. Pakai itu kan hafalnya innamal a'malu binniyat, sudah selesai. Ya, boro-boro hadis arba'in gitu. Innamal a'malu binniyat. Nah, sedangkan Imam Ghazali hafal 500.000 hadis. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Ya. Maka itu disebut sebagai ilmu kamal. Dikatakan arjuhi ayyan fa'atullah wal ajra wal qabula was thawab. Arju artinya aku berharap bihi. Dengan hadirnya karangan ini dia bertawasul deh. Ayyan fa'atullah bahwa ini memberikan manfaat kepada tulab. Tulab itu adalah penuntut ilmu di seluruh lapisan masyarakat. Wal ajra itu adalah pahala yang mengalir. Wal qabul, ya. Lalu qabul itu adalah diterimanya amal-amal, was thawaba, dan diberikan ganjaran-ganjaran di sisi Allah berupa kekekalan surga yang abadi. Jadi harapan beliau ini hanya ini 4, mendapatkan manfaat ya, dari para tulab didoakan. Makanya kita kalau ngaji kitab Pak, kenapa qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, berkata al-mu'allif pengarang kitab ini ya, wa nafa'ana, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat bi ulumihi dengan ilmunya fid dharain, pada 2 negerinya, itu negeri dunia dan negeri akhirat. Baru itu dibaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini dalam tinjauan Jalaluddin As-Suyuti bahwa orang yang membacakan Fatihah kepada para ulama yang sudah wafat itu ruhnya nanti diikat. Ya, dalilnya apa? Dalilnya yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu ruh-ruh itu berbaris dengan sangat rapi. Artinya ruh itu saling mengikat. Misal, kenapa kita nggak pernah mimpi ketemu orang tua kita yang sudah wafat dan dia ahli ibadah, terkenal ahli ibadah? Kenapa kok nggak lekas ketemu dalam mimpi? Karena pasti ada satu maksiat yang masih kita dawamkan. Ya, sekecil apapun itu, misal menikmati ngelihat perempuan goyang-goyang di TikTok gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah itu masih Pak, kalau masih didawamkan dijamin nggak bakalan bisa ketemu dengan ruh orang-orang yang dicintai. Berarti kan mustahil dia mau ketemu Rasulullah dalam mimpinya. Karena Rasulullah hanya mau hadir dalam mimpi orang yang bejana hatinya tuh udah nggak ada sangkut pautnya dengan kemaksiatan dengan duniawi, sehingga rohnya nggak ada ikatan tadi. Nah dikatakan maka pembacaan Fatihah itu dikirimkan kepada pengarang-pengarang kitab itu dalam rangka apa? Secara keberkahannya beliau hadir, secara keberkahannya beliau hadir. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak terkotori dengan kemusyrikan. Kan karena klaim golongan sebelah, kira-kira paham ya kalau saya sebut golongan sebelah? Ya, klaim golongan sebelah itu menganggap ruh dan keberkahan orang yang soleh itu hadir adalah bagian dari musyrik. Ya. Nah itu tidak, itu dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tabarruk birrijal soleh, mencari barokah dengan orang-orang yang soleh itu adalah mubah, diperbolehkan. Dan itu bukan hukum tauhid, tapi hukum fikih. Sebab membahas hukum, kata Al-Izz bin Abdis Salam. Jadi bukan membahas masalah ketauhidan. Kira-kira dari sini paham? Ya. Kita langsung aja ya masuk kepada nun sakinah wa tanwin ya. Nun sukun dan tanwin. Nuni bagi nun. Nun maksudnya adalah itaskun apabila ia sukun, wanit tanwini dan dalam keadaan tanwin, arba'u maka berlakulah ahkamin 4 hukum ya, arba'u ahkamin 4 hukum. Fakul tabyini, maka perhatikanlah tabyini akan penjelasan. Jadi nun apabila dia sukun ya, sukun dan tanwin itu ad in un sebenarnya adalah nun kecil.
Coba lihat, ad, depannya kan nun, in, depannya belakangnya nun. Ad, in, un, itu adalah nun. Maka berlaku empat hukum. Fal awwalul izhar, maka yang pertama adalah izhar. Yang pertama adalah izhar. Izhar itu menurut bahasa artinya adalah jelas, ya, jelas. Dari kata al-haru yudhiru itu artinya zahir, artinya sesuatu yang dinampakkan secara lahir. Maka menurut bahasa al-istilah fit tajwid dalam ilmu tajwid, izhar itu adalah nun sukun bertemu kepada 6 huruf yang apabila dibaca nun sukunnya itu asliyah, tidak ada samar, tidak ada demuk, tidak ada kelenturan. Jadi nunnya benar-benar tetap ada. Maka disebutnya sebagai izhar. Lil halqi, ya, maka bagi nun sukun itu qabla al-huruf, izhar itu bertemu dengan huruf lil halqi. Halq itu adalah tenggorokan, ya. Sittin ada 6, rutibat fal ta'rifi. Ada 6 yang secara tersusun fal ta'rifi, maka ketahuilah tanda-tandanya. Yang pertama adalah hamzun. Hamzun itu apa? Pak Hamzah. Fahaun apa itu? Ha. Adanya di mana tuh Hamzah dan Ha? Pangkal tenggorokan. Atau bahasa Arabnya apa? Aqsal halqi, ya. Jadi kalau nun ketemu Hamzah dan ketemu Ha, maka terjadilah izhar. Summa ainun ha'u. Kemudian ain dan ha. Ada di mana makhrajnya? Tengah tenggorokan. Bahasa Arabnya apa? Wastul halqi. Oke, nanti ini harus dikasih bagan ya. Baru kelihatan kalau bagan. Kalau begini aja kadang kita bingung. Jadi hamzah izhar yang kedua adalah nun ketemu ain, nun ketemu ha, ya. Maka man ha min ainin, ya, man ha mana ha man ha, nunnya itu jelas, maka itu disebut sebagai izhar. Berikutnya muhmalatan. Ain dengan ha itu disebutnya muhmalatan. Muhmalatan itu kosong daripada titik, ya. Jadi muhmalatan ini adalah huruf yang kosong daripada titik. Ain ada titiknya coba? Gak ada. Ha ada titiknya enggak? Gak ada. Karena dia kosong dari titik maka disebut muhmalah. Muhmalatan ini dua huruf yang kosong dari titik. Kalau summa kemudian ghaibun kha. Nun ketemu ghaib dan nun ketemu kha. Ghaib kan sama ain. Kalau ghaib dia ada titiknya, kalau ain tidak ada titiknya. Kalau kha ada titiknya, kalau ha tidak ada titiknya. Maka yang ada titiknya itu disebut ghairu muhmalatani, sedangkan yang tidak ada titiknya disebut muhmalatan. Intinya nun ketemu hamzah, nun ketemu ha, nun ketemu ain, nun ketemu ha, nun ketemu ghaib, nun ketemu kha disebut sebagai izhar. Ya, disebut izhar asliyah. Jadi bukan izhar hakiki ya, tapi izhar asliyah. Izhar yang menjadi pangkal. Maka tidak ada proses demo, proses pelemburan. Adapun kalau kita bacanya begini, man amana billahi wal nunnya ada aliran tuh. Man itu hanya sifat bainiyah. Alir deh. Man bukan man amana. Jadi kalau guru TPK ngajarin anak-anak TPA, ngajarin dia ucapinnya gini. Man amana. Dia salah secara sifat huruf, tapi benar secara tajwid. Ya. Kira-kira nanti aku bingung. Ngantuk apa kagak Pak? Saya bingung juga ini jelasnya. Gak apa-apa Ustaz. Ustaz jangan bingung nanti. Apa bingung? Jadi ini adalah teori yang dasar sekali yang udah kita dulu pelajari. Izhar itu apa sih? Muasal dalilnya apa? Makanya ada di pesantren karena dia udah hafal untuk hafal.
Coba kamu bacakan izhar kata gurunya. Ini pas acara wisuda nih. Dibaca tuh, man amana billahi wal yaumil akhir. Coba jelaskan man amana hukumnya apa? Jelasin nanti sama dia tuh. Nun sakinah, maftuh, nun sakinah, qabla hamzah, apa? Al-mudhaharah, al-mudhaharah. Terus coba sebutkan dalilnya. Nah, dalilnya dibaca nih sama dia nih. Hamzun fahaun summa ainun ha. Jadi sama gurunya nih sekitar berapa puluh bait ini diaduk-aduk, terus dia menjelaskan, disyarokan di atas panggung. Ya. Nah itu demi apa? Demi hafalan anak-anak itu semua lancar. Jadi itu izhar ya Pak. Jadi izhar itu menurut bahasa artinya jelas. Jadi nun atau tanwin apabila ketemu hamzah, ketemu ha, ain dan ha, lalu wain dan kha, maka hukumnya adalah izhar. Ketika izhar maka tidak boleh ada tahanan. Ya, adapun ada suara mengalir pada nun dan tanwinnya itu adalah sifat bainiyah. Ya, min hadin, ya, min ainin, min an itu namanya disebut bainiyah. Insyaallah segitu dulu mungkin ya tentang izhar. Cukup. Gimana Pak? Mau lanjut nih? Nah, cukup ya. Jangan banyak-banyak. Nah, nanti silakan dibaca-baca sehingga ketemu ya. Kalau mau interaktif lagi nanti kita cari bacaan-bacaan yang izhar di dalam surat An-Naba. Gitu. Cari tuh tulis satu-satu. Kalau mau belajarnya interaktif. Cari, oke dikasih waktu 20 menit, bukunya kumpulin, dinilai. Gitu ya. Dinilai, terus dijelaskan kenapa izhar? Ya, karena nun ketemu hamzah. Kenapa izhar? Karena tanwin ketemu hamzah. Dijelaskan bahwa satu gitu. Ya. Cuman itu udah kayak cocok buat yang udah usia underline. Underline atau underline? Ya. Yang udah sudden death. Insyaallah. Ada pertanyaan Bapak? Bingung sebenarnya. Saudara tuh pastan. Iya. Jadi minggu besok